Chicago terlihat megah dari kejauhan. Gedung tinggi memantulkan cahaya, jalanan penuh mobil mahal, dan langit kota seperti simbol mimpi Amerika. Tapi semakin kamu masuk ke dalamnya, semakin kamu sadar, kota ini tidak ramah untuk semua orang. Di satu sisi ada kemewahan, di sisi lain ada dingin, ketakutan, dan perjuangan hidup yang tidak pernah muncul di brosur wisata. Di Chicago, bukan hanya cuaca yang bisa membekukan tubuh, tapi juga realita yang membekukan harapan. Hari ini kita tidak sedang melihat Chicago yang indah, tapi Chicago yang keras, dingin, dan penuh ujian hidup. Siska menantangmu, seberapa kuat kamu bertahan di video ini sampai akhir untuk menyimak seberapa keras kota Chicago. Jika dilihat sekilas, Chicago tampak seperti kartu pos Amerika. Gedung-gedung tinggi berdiri seperti penjaga mimpi. Lampu kota berkilau di tepi Danau Michigan. Jalan raya dipenuhi mobil yang melaju seperti aliran harapan. Banyak orang mengenal Chicago sebagai kota bisnis, seni, dan olahraga. Kota besar yang terlihat modern, rapi, dan menjanjikan. Tapi, Chicago bukan hanya tentang pemandangan. Ia juga tentang perjuangan yang tidak selalu masuk kamera wisata. Semakin kamu masuk ke dalam kota ini, semakin jelas satu hal. Hidup di Chicago tidak murah, tidak ringan, dan tidak selalu ramah. Pagi hari di Chicago sering dimulai dengan angin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang. Angin dari Danau Michigan meluncur di antara gedung-gedung tinggi, berubah menjadi lorong es yang memukul wajah manusia. Orang berjalan cepat bukan karena terburu-buru, tapi karena ingin selamat dari cuaca. Jaket tebal, topi, sarung tangan menjadi perlengkapan hidup, bukan sekadar gaya. Di halte bus, orang berdiri memeluk tubuh sendiri. Napas keluar seperti asap tipis. Wajah terlihat serius. Di Chicago, pagi bukan tentang santai, tapi tentang bertahan dari suhu dan jadwal hidup. Kereta kota meluncur di rel layang. Suaranya menggema di antara bangunan. Manusia naik dengan wajah lelah, membawa tas kerja, kopi panas, dan pikiran penuh hitungan biaya. Karena hidup di Chicago bukan hanya tentang datang bekerja, tapi tentang membayar mahal untuk tetap tinggal. Sewa apartemen bisa menghabiskan setengah gaji. Asuransi kesehatan tidak murah. Transportasi, pajak, makanan, semuanya menuntut konsistensi finansial. Banyak orang di Chicago tidak bermimpi menjadi kaya. Mereka bermimpi agar tidak jatuh miskin. Di pusat kota, gedung kaca mencerminkan kesuksesan. Kantor-kantor tinggi dipenuhi profesional dengan jas rapi. Tapi beberapa blok dari sana, dunia bisa berubah drastis. Toko kecil dengan jeruji besi, rumah tua dengan cat mengelupas, jalanan yang lebih sepi tapi menyimpan cerita keras. Chicago adalah kota kontras. Dalam satu wilayah, kamu bisa melihat restoran mahal. Di wilayah lain, kamu melihat orang mencari hangat di bangku halte. Di musim dingin, tunawasma di Chicago bukan hanya melawan lapar, tapi melawan suhu yang bisa membunuh perlahan. Salju menutupi trotoar, angin memotong kulit, malam datang lebih cepat. Tubuh manusia diuji bukan hanya oleh hidup, tapi juga oleh alam. Beberapa orang tidur di shelter, beberapa di lorong parkiran, beberapa memilih kereta malam agar tidak membeku di luar. Chicago terlihat cantik di foto, tapi keras di kenyataan. Kota ini tidak bertanya siapa kamu. Ia hanya bertanya, apakah kamu siap membayar harga hidup di sini? Banyak orang datang ke Chicago membawa mimpi Amerika. Mereka ingin kerja layak, ingin hidup stabil, ingin naik kelas sosial. Tapi kota besar sering menguji mimpi sebelum memberinya ruang. Di Chicago, setiap hari adalah negosiasi antara harapan dan biaya, antara waktu dan uang, antara kelelahan dan tanggung jawab. Ketika matahari naik di balik gedung, kota kembali bergerak. Mobil memenuhi jalan, kereta penuh manusia, kedai kopi ramai. Tapi di balik semua itu, setiap orang membawa satu pertanyaan sunyi.
Apakah aku sanggup bertahan di kota ini? Chicago bukan hanya kota, ia adalah ujian hidup. Ujian tentang cuaca, tentang uang, tentang mental, dan tentang kemampuan manusia untuk tetap berdiri di tengah kota Amerika yang tidak pernah benar-benar lunak. Jika Chicago adalah ujian mental, maka pekerjaan adalah medan utamanya. Di kota ini, hidup bukan hanya tentang datang dan pulang, tapi tentang menukar waktu dengan biaya hidup yang terus naik. Pagi di Chicago dimulai dengan ritme cepat. Kereta kota bergerak seperti nadi baja. Bus berhenti dan berjalan lagi. Manusia turun dengan kopi di tangan dan beban di pikiran. Banyak orang bekerja bukan demi kemewahan, tapi demi stabilitas. Di Chicago, gaji sering terasa besar di atas kertas, tapi mengecil ketika bertemu sewa, pajak, dan asuransi. Satu apartemen kecil bisa menelan setengah penghasilan. Listrik, air, internet, transportasi, semuanya minta jatah. Dan sebelum manusia sempat menikmati hasil kerja, uang sudah lebih dulu pergi. Di pusat kota, profesional berlalu lalang dengan jas dan laptop. Mereka tampak mapan, tapi tidak semua hidup nyaman. Banyak yang terjebak siklus, gaji masuk, tagihan datang, tabungan tertunda. Chicago mengajarkan satu pelajaran, bekerja keras belum tentu langsung aman. Di balik gedung tinggi, kelas pekerja menjadi tulang punggung kota. Ada pelayan restoran yang berdiri berjam-jam. Ada pengantar barang yang melawan cuaca. Ada pekerja gudang yang memindahkan berat hidup setiap hari. Tubuh dipakai seperti mesin. Waktu diperas seperti sumber daya. Banyak pekerjaan tidak memberi ruang lelah. Datang terlambat bisa berarti kehilangan jam kerja. Sakit bisa berarti kehilangan gaji. Di Chicago, keamanan finansial sering rapuh. Satu masalah kecil bisa mengguncang seluruh rencana hidup. Banyak orang mengambil dua pekerjaan, siang di kantor, malam di restoran, akhir pekan di gudang. Hidup berubah menjadi kalender tanpa jeda. Waktu untuk keluarga menyusut, waktu untuk diri sendiri menghilang. Tapi kota tidak peduli siapa yang lelah. Chicago hanya bergerak maju. Di kawasan industri, mesin berdengung tanpa henti. Pekerja masuk sebelum matahari tinggi, pulang ketika langit gelap. Mereka menukar tenaga dengan stabilitas tipis. Tidak kaya, tapi cukup untuk bertahan. Di Chicago, ada garis tipis antara hidup nyaman dan jatuh. Banyak orang berdiri tepat di atas garis itu. Mereka tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya hanya satu masalah dari krisis. Biaya medis mahal, sewa naik, harga makanan meningkat. Kota besar memberi peluang, tapi juga tekanan. Di Amerika, mimpi sering disebut American Dream. Tapi di Chicago, mimpi itu sering diuji dengan angka. Berapa gaji kamu? Berapa biaya hidupmu? Berapa sisa untuk bermimpi? Banyak orang tidak punya ruang bermimpi panjang. Mereka lebih fokus bertahan bulan ini. Di jalanan, pengemudi ojek online, kurir, pekerja lepas, menjadi wajah baru ekonomi. Fleksibel, tapi tidak selalu aman. Pendapatan naik turun, tidak ada jaminan, tidak ada kepastian esok sama seperti hari ini. Chicago menuntut adaptasi. Siapa yang cepat menyesuaikan, bertahan. Siapa yang terlambat, tergeser. Banyak pendatang datang ke kota ini dengan harapan hidup lebih baik. Tapi Chicago bukan kota yang langsung memberi. Ia meminta lebih dulu. Tenaga, waktu, mental, dan kesabaran. Malam hari, lampu kantor padam satu persatu. Tapi kota belum tidur. Restoran buka. Bar ramai. Pekerja malam memulai giliran hidupnya. Di Chicago, kehidupan berjalan 24 jam. Dan manusia harus menyesuaikan ritme tubuh dengan ritme ekonomi kota. Kerja keras di Chicago bukan cerita heroik, tapi cerita sunyi tentang bertahan. Tentang bagaimana manusia menjaga stabilitas di kota yang mahal dan dingin. Tentang bagaimana mimpi Amerika sering berubah menjadi tugas sederhana, membayar hidup hari demi hari. Masa depan berjalan berdampingan dengan realita yang keras di Chicago. Di kota ini, anak muda tumbuh di antara gedung tinggi dan lorong sempit, di antara peluang besar dan risiko yang sama besarnya. Sekolah di Chicago bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat berlindung dari dunia luar. Banyak siswa datang bukan hanya membawa buku, tapi juga cerita rumah yang rumit.
Di pagi hari, bus sekolah menjemput anak-anak dari berbagai lingkungan, dari kawasan rapi hingga wilayah yang lebih sunyi dan rawan. Dalam satu kelas, berkumpul mimpi yang sangat berbeda. Ada yang ingin jadi insinyur, ada yang ingin keluar dari lingkungan lama, ada yang hanya ingin lulus dan bekerja. Tapi tidak semua anak Chicago memulai lomba dari garis yang sama. Beberapa punya dukungan penuh, beberapa tumbuh di rumah yang penuh tekanan ekonomi, beberapa harus dewasa lebih cepat dari seharusnya. Di luar sekolah, jalanan berbicara dengan bahasa sendiri. Di beberapa wilayah, anak muda melihat kekerasan bukan di layar, tapi di sekitar rumah. Sirene polisi bukan suara asing. Pita kuning di sudut jalan menjadi pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam satu malam. Di Chicago, lingkungan sering menentukan arah hidup. Anak yang pulang ke rumah aman punya ruang untuk bermimpi. Anak yang pulang ke wilayah penuh tekanan belajar tentang kewaspadaan lebih dulu. Banyak remaja harus pintar memilih teman, waktu, dan jalan hidup. Karena satu pilihan salah bisa membawa mereka jauh dari bangku sekolah. Di sisi lain Chicago, ada juga anak muda yang memanfaatkan kota ini sebagai panggung. Mereka membuat musik, mereka bermain basket di lapangan umum, mereka mengekspresikan diri di sudut kota. Chicago bukan hanya keras, tapi juga kreatif. Banyak mimpi lahir dari beton dan dingin. Namun, kreativitas pun harus berdamai dengan realita. Studio butuh biaya, pendidikan butuh uang, waktu butuh ruang. Banyak anak muda bekerja sambil sekolah. Pagi di kelas, sore di toko, malam di restoran. Hidup mereka bukan tentang santai, tapi tentang menyeimbangkan mimpi dan kewajiban. Di Chicago, tekanan mental pada remaja juga nyata. Kompetisi tinggi, media sosial memperlihatkan sukses cepat, tapi kenyataan bergerak lambat. Banyak yang merasa tertinggal sebelum sempat mulai. Beberapa kehilangan arah, beberapa kehilangan percaya diri, beberapa hanya mencoba bertahan sampai esok. Tapi di tengah kerasnya kota, masih ada cahaya kecil. Guru yang peduli, pelatih yang membimbing, komunitas yang menahan anak muda agar tidak jatuh terlalu jauh. Chicago tidak selalu memberi keadilan, tapi selalu memberi kesempatan bagi yang berani mencoba. Anak muda di kota ini belajar satu hal, mimpi Amerika bukan hadiah, tapi perjuangan panjang. Mereka belajar berdiri di tengah kebisingan. Mereka belajar memilih jalan di tengah tekanan. Mereka belajar menjadi kuat bahkan sebelum dunia mengizinkan mereka santai. Di Chicago, masa depan tidak datang sendiri. Ia harus dicari, dijaga, dan diperjuangkan oleh anak-anak yang tumbuh di kota yang indah tapi juga penuh ujian. Di Chicago, ada satu musim yang menguji lebih dari sekadar tubuh. Musim dingin. Ketika angin dari Danau Michigan tidak hanya menusuk kulit, tapi juga memaksa manusia memahami arti bertahan. Salju turun seperti selimut putih, indah dari kejauhan, tapi kejam dari dekat. Jalanan menjadi licin, napas berubah menjadi asap. Dan setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Di musim ini, kota melambat. Tapi masalah tidak ikut berhenti. Orang tetap harus bekerja. Anak tetap harus sekolah. Tagihan tetap datang. Di Chicago, dingin bukan alasan untuk berhenti hidup. Banyak orang keluar rumah sebelum matahari muncul. Mereka membungkus tubuh dengan lapisan jaket, sarung tangan, dan topi tebal. Tapi ada dingin lain yang tidak bisa ditutup pakaian. Dingin tentang rasa aman. Di beberapa wilayah Chicago, malam tidak selalu ramah. Lampu jalan redup, lorong sepi, dan langkah kaki terdengar lebih jelas dari biasanya. Kriminalitas menjadi bayangan yang selalu mengikuti kota besar. Tidak setiap sudut berbahaya, tapi tidak semua sudut bisa dipercaya. Banyak warga belajar mengenali wilayahnya sendiri. Mana yang aman dilewati, mana yang lebih baik dihindari, mana yang cukup dilihat dari jauh. Di Chicago, kewaspadaan menjadi bagian dari rutinitas. Bukan karena ingin curiga, tapi karena ingin pulang dengan selamat. Bagi sebagian orang, hidup di lingkungan keras berarti selalu siaga. Mendengar suara aneh,
Melihat gerakan mencurigakan. Menghafal rute pulang. Kota ini mengajarkan insting bertahan. Tapi tekanan itu tidak selalu terlihat. Ia bekerja pelan di dalam pikiran. Banyak warga Chicago hidup dengan stres tersembunyi. Takut kehilangan pekerjaan, takut salah memilih jalan, takut berada di tempat yang salah di waktu yang salah. Musim dingin juga membawa kesunyian. Hari menjadi lebih pendek. Langit sering abu-abu. Matahari jarang muncul lama. Di kota besar, kesepian bisa terasa lebih kuat dari keramaian. Banyak orang pulang ke apartemen kecil, menutup pintu, dan hanya ditemani suara pemanas ruangan. Tidak semua orang punya keluarga dekat. Tidak semua punya teman berbagi. Di Chicago, banyak perjuangan berlangsung dalam diam. Tapi kota ini juga mengajarkan solidaritas. Saat salju menumpuk, orang saling membantu membersihkan jalan. Saat dingin menusuk, tempat umum menjadi ruang berlindung. Di balik kerasnya kota, masih ada sisi manusia yang bertahan bersama. Chicago adalah kota kontras, indah dan keras, modern dan rapuh, ramai dan sunyi dalam waktu yang sama. Di musim dingin, semua rasa itu bercampur menjadi satu. Kota tidak hanya menguji fisik, tapi juga mental. Di Chicago, bertahan hidup bukan hanya soal uang atau pekerjaan, tapi juga soal menjaga pikiran tetap hangat di tengah dunia yang sering terasa dingin. Chicago bukan kota yang memberi jawaban instan. Ia lebih sering memberi pertanyaan tentang seberapa kuat manusia bisa berdiri di tengah tekanan yang tidak pernah benar-benar reda. Setelah dingin, setelah kerja keras, setelah jalanan, dan setelah ketakutan, yang tersisa adalah satu hal: manusia yang memilih tetap hidup di kota ini. Setiap pagi, Chicago terbangun bukan karena alarm, tapi karena kebutuhan. Kereta bergerak, kafe membuka pintu, lampu toko menyala, dan jutaan orang kembali memainkan perannya. Di kota ini, bertahan bukan berarti pasrah. Bertahan berarti terus menyesuaikan diri, mengubah strategi, menguatkan mental, menerima kenyataan tanpa mematikan harapan. Banyak orang datang ke Chicago membawa cerita berbeda. Ada yang mencari karir, ada yang mencari keamanan, ada yang hanya ingin hidup lebih layak. Tapi setelah tinggal cukup lama, semua belajar satu hal: Chicago tidak mengubah hidupmu. Kamulah yang harus mengubah cara hidupmu di Chicago. Kota ini mengajarkan disiplin tanpa suara, mengatur waktu, mengatur uang, mengatur tenaga, dan yang paling sulit, mengatur emosi. Karena di kota besar, kelelahan tidak selalu fisik. Ia sering bersembunyi di pikiran. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Mereka tersenyum di kereta, tapi resah di apartemen. Mereka bekerja di siang hari, tapi bertarung dengan pikiran di malam hari. Chicago bukan kota yang memberi ruang banyak untuk mengeluh. Ia memberi ruang untuk bergerak. Siapa yang berhenti terlalu lama akan tertinggal. Tapi siapa yang terus berjalan, perlahan menemukan ritmenya sendiri. Di sudut kota, orang-orang mulai membangun kehidupan kecilnya. Ada yang membuka usaha, ada yang naik jabatan, ada yang sekadar menemukan stabilitas. Tidak semua cerita berakhir spektakuler, tapi banyak yang berakhir lebih tenang. Chicago mengajarkan bahwa sukses tidak selalu tentang kaya, tapi tentang cukup dan tidak takut menghadapi hari esok. Di kota ini, kebahagiaan sering datang dalam bentuk sederhana. Pulang dengan selamat, makan dengan tenang, tidur tanpa cemas berlebihan. Hal-hal kecil yang terasa besar ketika hidup sering diuji. Chicago juga mengajarkan tentang identitas, tentang siapa kamu ketika tidak ada yang mengenal namamu. Di tengah jutaan orang, manusia belajar berdiri sebagai diri sendiri, bukan sebagai legenda, tapi sebagai pejuang harian. Kota ini keras, tapi tidak kosong. Ia penuh manusia yang terus mencoba, terus memperbaiki, terus bergerak walau pelan. Dan mungkin itulah arti sebenarnya hidup di Chicago. Bukan tentang menguasai kota, tapi tentang tidak dikalahkan olehnya. Tentang tetap waras di tengah dunia yang sering memaksa cepat. Tentang tetap manusia di tengah sistem yang kadang terasa dingin. Chicago bukan kota sempurna, tapi ia adalah cermin. Cermin tentang seberapa jauh manusia bisa bertahan, beradaptasi, dan tetap berharap. Karena pada akhirnya, seberapa keras pun sebuah kota, yang menentukan bukan bangunannya,
bukan cuacanya, bukan reputasinya, melainkan manusia yang memilih hidup di dalamnya. Chicago mengajarkan kita satu hal penting. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang paling tahan berdiri ketika dunia terus menekan dari segala arah. Di kota ini, orang tidak hidup untuk terlihat hebat, tapi untuk tetap waras, tetap bergerak, dan tetap percaya bahwa hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Mungkin kita tidak tinggal di Chicago, tapi kita semua pernah berada di posisi yang sama. Lelah, tertekan, dan merasa hidup tidak selalu adil. Kalau kamu masih bertahan sampai titik ini, artinya kamu adalah orang yang tidak mudah menyerah. Dan kalau cerita Chicago ini menyentuh kamu, jangan simpan sendiri. Tekan tombol like supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang juga sedang berjuang. Share ke temanmu yang mungkin sedang butuh semangat tanpa banyak kata. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, hidup di kota besar itu peluang atau tekanan? Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita bukan cuma menonton cerita, tapi belajar memahami kehidupan dari berbagai sudut dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap kota punya rahasia dan setiap manusia punya perjuangan.